Terdengar suara pelayan yang mengumumkan kedatangan kaisar, tokoh utama dari pesta hari ini. Setelah menghela nafas pendek dalam hati, Camilla berhenti berpikir dan mengangkat kepalanya. Akan gawat jika dia melakukan kesalahan karena melamun di pesta yang dihadiri kaisar. Apalagi tidak sedikit orang yang sedang mengawasi dan menunggu kesalahannya. Tak lama kemudian, seseorang berjalan perlahan memasuki aula. Di saat pria berusia awal 50 tahunan itu muncul, semua orang menundukkan kepala. Camilla pun berniat melakukan hal yang sama. Dia ingin menunjukkan kesopanannya dengan membungkuk sedalam mungkin. Astaga! Namun, saat melihat kaisar, Camilla seketika mematung. Pikirannya mendadak kosong hingga dia tidak bisa melakukan apapun untuk sesaat. Putra mahkota Edson memanggilnya dengan suara pelan. Baru saat itulah Camilla tersadar dan buru-buru menundukkan kepalanya. Namun wajahnya tetap pucat. Selama hidupnya, dia sudah melihat segala macam hal aneh. Namun dia bisa menjamin ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Kaisar Febler menerima sapaan dari banyak orang dengan senyum yang terlihat bijaksana. Namun pandangan Camilla tertuju ke arah belakang sang kaisar. Ramai sekali hantunya. Bahkan hantu-hantu itu tampak telah kehilangan kesadaran mereka. Lebih dari puluhan hantu berjajar seperti latar belakang di belakang kaisar. Apa yang kau pikirkan sampai seperti itu? Hanya memikirkan banyak hal. Apa ada yang ingin kau sampaikan pada ayahanda? Kalau iya, aku bisa mengantarmu. Tidak perlu. Mendengar pertanyaan Edson, Camilla tanpa sadar berteriak kencang. Menyadari kesalahannya, dia segera memasang senyum. Namun, Edson terus memberikan tatapan bingung. Camilla menghindari tatapan itu dengan senyum canggung. Hantu-hantu itu tidak punya kesadaran sama sekali, sama seperti Rania dulu. Kebetulan terdengar suara Zeno. Dia baru saja kembali setelah mencoba mengajak bicara hantu-hantu yang menempel pada Kaisar Febler atas isyarat mata Camilla tadi. Sebenarnya mereka itu apa? Itu kan pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Sebenarnya siapa mereka? Semua hantu itu adalah pria muda berusia akhir belasan hingga awal 20-an. Seperti orang-orang yang dia temui saat bersama Rania dulu, mereka semua menundukkan kepala. Meskipun Zeno mendekat dan mengajak bicara, mereka tetap tidak memberikan reaksi apapun. Jika hanya satu orang, dia mungkin masih bisa mengerti. Fakta bahwa Kaisar berhubungan dengan kelompok itu memang sangat mengejutkan, tapi dia tidak akan sampai ketakutan seperti sekarang. Namun, bagaimana cara memahami fakta bahwa begitu banyak orang terikat pada satu orang? Maksudnya, satu orang telah merenggut tubuh begitu banyak orang. Meskipun kesimpulan sudah diambil, sulit baginya untuk menerima hal itu. Kehidupan seperti apa yang dijalani seseorang hingga bisa menjadi seperti itu? Camilla merasa merinding oleh satu pemikiran yang terus membayanginya. Tatapannya tanpa sadar beralih ke arah putra mahkota Edson. Ada apa? Tatapan apa itu? Anda harus berumur panjang ya? Mendengar ucapan tiba-tiba Camilla, putra mahkota Edson tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama. Ini bukan hal yang patut ditertawakan. Camilla kembali memandang Kaisar. Dia berharap dugaannya salah. Tapi melihat begitu banyak hantu itu, dia menjadi semakin yakin. Pada saat itu, tanpa sengaja, matanya bertatapan langsung dengan Kaisar. Camilla berusaha membuang muka sealami mungkin. Namun kejadian mengejutkan justru berlanjut. Kaisar berjalan lurus ke arahnya. Kenapa? Kenapa dia ke sini? Jadi kamu adalah anak itu. Hamba memberi salam kepada matahari kekaisaran yang abadi. Camilla menundukkan kepala sedalam mungkin, lebih sopan dari biasanya. Namun dia hanya menundukkan kepala sambil terus menghela nafas dalam hati. Kenapa kata abadi yang dia ucapkan hari ini terasa begitu mengerikan? Kudengar, kamulah yang membangkitkan pedang pelindung. Benar yang mulia? Hah, sungguh luar biasa. Itu semua tentu berkat kemurahan hati yang mulia. Saat mengangkat kepalanya, Camilla sudah menghapus ekspresi terkejutnya tadi dan menggantinya dengan senyum yang sangat cerah. Melihat pemandangan itu dari samping, wajah putra mahkota Edson menunjukkan ekspresi aneh. Apalagi rencana wanita ini sampai memakai topeng seperti itu. Ada banyak hal yang ingin kudengar darimu mengenai kejadian hari itu. Aku harap kita bisa meluangkan waktu secara pribadi dalam waktu dekat.
Kamu gila. Saat ini aku sedang dalam posisi ingin melarikan diri. Kenapa aku harus bertemu secara pribadi denganmu? Tetap saja, dia tidak bisa menolak titah kaisar. Benar-benar kacau. Camilla tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terus melempar senyum canggung. Kaisar Febler sepertinya tidak main-main dengan ucapannya dan terus menunggu jawabannya. Tepat saat itu, terdengar kembali suara pelayan dari pintu masuk. Mendengar suara itu, pandangan Kaisar beralih dari Camilla, membuatnya bisa menghela nafas lega. Dia berniat menyelinap keluar dari pesta begitu saja. Tapi rasa lega itu hanya sesaat. Camilla segera mengangkat kepalanya setelah menyadari ucapan pelayan tadi. Utusan dari Kekaisaran Gracia datang. Camilla memandang ke arah pintu masuk aula dan matanya semakin membelalak saat melihat sekelompok orang yang masuk. Sosok yang berdiri di depan rombongan itu sangatlah tidak asing baginya. Pria yang berjalan masuk dengan langkah sangat percaya diri, seolah-olah tempat ini adalah halaman rumahnya sendiri. Tatapan mata dan ekspresi yang terlihat acuh tak acuh hingga terkesan angkuh, persis seperti terakhir kali Camilla melihatnya. Kenapa orang itu ada di sini? Selamat datang, kalian pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Mendengar sambutan hangat Kaisar Febler, Duk Eskra hanya membalas dengan anggukan singkat. Tatapan matanya yang acuh tak acuh seolah memperjelas bahwa sambutan Kaisar sama sekali tidak membuatnya senang. Melihat hal itu, orang-orang lain yang datang bersamanya segera menimpali dan melontarkan berbagai ucapan selamat kepada Kaisar untuk mencairkan suasana. Di tengah keriuhan itu, pandangan Duk Eskra menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti tepat di satu titik, yaitu di tempat Camilla berada. Melihat Camilla yang berdiri mematung, sudut bibir Duk Eskra sedikit terangkat. Dia tersenyum. Apa dia baru saja tersenyum? Bisa-bisanya dia tersenyum dalam situasi seperti ini. Camilla seketika merasa geram melihat Duk Eskra yang seolah sedang menertawakan kebingungannya. Sebenarnya untuk apa dia datang ke sini? Dia kan bukan orang yang punya banyak waktu luang. Pria yang setiap hari mengaku sangat sibuk sampai sering melewatkan waktu makan ini, bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Seluruh orang di aula kini menaruh perhatian pada Duk Eskra. Mata para tamu berkilau penuh antusiasme melihat kemunculan sosok yang memegang kendali kekuasaan praktis di Kekaisaran Gracia tersebut. Di antara mereka termasuk pula Javiela. Akhirnya dia datang juga. Satu-satunya jalan bagi Javiela untuk bertahan hidup hanyalah pria itu. Sosok yang sangat dia nantikan kedatangannya hari ini tidak lain adalah Duk Eskra. Tentu dia tahu bahwa karena pria inilah semua rencana yang telah dia susun selama ini hancur berantakan. Dia pun tahu betul di tangan siapa pangeran pertama Kekaisaran Gracia yang dulu dia dukung akhirnya tewas. Duk Eskra adalah dalang yang menggagalkan rencana panjangnya. Namun saat ini dialah orang yang paling dibutuhkan oleh Javiela. Dalam politik, tidak ada yang namanya musuh abadi. Jika dia bisa menarik pria itu ke pihaknya, tidak akan ada lagi yang perlu dia takuti. Mendapatkan kekuatan Duk Eskra sama saja dengan mendapatkan dukungan penuh dari Kekaisaran Gracia. Bagaimanapun caranya, aku harus menjadikannya sekutuku. Javiela mulai melangkah menuju Duk Eskra. Namun, dia harus segera menghentikan langkahnya. Sebab pria itu ternyata lebih dulu melangkah mendekati seseorang. Tempat yang dituju Duk Eskra adalah posisi di mana Camilla berdiri. Raut wajah Javiela seketika penuh dengan keheranan. Sejak dulu dia memang tidak menyukai Camilla. Lebih tepatnya, dia selalu meremehkan gadis itu. Karena asal-usul kelahiran yang tidak jelas, Javiela merasa Camilla bahkan tidak layak untuk diajak bicara. Meski belakangan ini Camilla sering menarik perhatian banyak orang, Javiela tetap menganggap darah rendah tidak akan pernah berubah. Tapi kenapa? Camilla memang pernah pergi ke Kaisaran Gracia sebagai anggota delegasi. Jadi wajar jika mereka saling mengenal. Namun setahu Javiela, Duk Eskra bukanlah tipe orang yang akan sudi mendekat duluan hanya karena kenalan biasa. Bukankah tadi sudah terlihat betapa angkuhnya pria itu? Di hadapan Kaisar Febler pun, dia bahkan tidak memberikan salam yang layak. Camilla? Namun sedetik kemudian, semua orang tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka saat mendengar Duk Eskra memanggil nama Camilla dengan nada yang begitu lembut. Mata Javiela pun semakin membelalak lebar. Ada apa sebenarnya? Apa terjadi sesuatu di antara mereka berdua? Lama tidak
Tanpa mempedulikan reaksi orang-orang, Duk Eskra hendak melanjutkan sapaannya. Namun kalimatnya terputus. Tiba-tiba, tiga orang pria secara serentak menghalangi jalannya. Ketiganya tanpa dikomando langsung memblokade Kamila sepenuhnya sambil menatap tajam ke arah Duk Eskra. Duk Eskra menanggapi mereka dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Persis seperti saat dia menatap Kaisar Febler tadi. Aura yang terpancar dari keempat pria itu terasa begitu berat hingga semua orang di sekitar mereka refleks menahan napas. Bolehkah aku kabur saja? Kamila merasa kepalanya mulai berdenyut dan mulai memijat pelipisnya. Dia berpikir keras, bagaimana cara menyelesaikan situasi ini dengan tenang. Seorang ayah ingin bertemu putrinya, tapi ternyata pengganggunya lebih banyak dari yang kukira. Dasar pria gila. Seolah sedang melemparkan bom tanpa memperdulikan kekhawatiran Kamila, ucapan Duk Eskra sukses membuat mulut Kamila ternganga lebar. Di sisi lain, Duk Eskra hanya menyeringai kecil melihat ketiga pria di depannya yang kini memancarkan aura yang semakin membekukan. Jadi, selama ini ayah dan yang lainnya sudah tahu kalau aku sudah bertemu dengan ayah kandungku. Mendengar pertanyaan Kamila, ketiga pria itu, termasuk Duk Sorpel, hanya bisa terdiam seribu bahasa. Jelaslah mereka tahu. Apa mereka ini komplotan preman? Bisa-bisanya mereka menyembunyikan hal itu dari anak sepolos ini. Anda lebih baik diam saja. Siapa yang dia panggil anak polos? Siapa pula yang dia panggil preman? Pria yang baru saja melemparkan bom di tengah pesta dan tertawa kegirangan itu tidak berkaca pada dirinya sendiri. Apa dia meninggalkan akal sehatnya di Kekaisaran Gracia? Apa yang dia pikirkan dengan melakukan kekacauan seperti ini? Akhirnya, sebelum Duk Eskra mengoceh lebih banyak omong kosong, Kamila harus segera membawanya pulang ke kediaman Sorpel. Orang ini bukannya menenangkan suasana, dia malah duduk santai sambil terus memprovokasi. Kamila menatap Duk Eskra dengan pandangan tidak percaya. Kenapa? Apa kamu senang melihat ayahmu setelah sekian lama? Aku bilang diam saja kan. Apa dia benar-benar sudah gila? Kenapa dia bersikap seperti ini? Kamila, pada saat itu, Duk Sorpel memanggilnya dengan lembut. Kamila tersentak dan tanpa sadar menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan aku, seharusnya aku yang mengatakannya lebih dulu. Kenapa malah kamu yang minta maaf? Kamila ingin sekali berteriak agar pria di sampingnya ini berhenti ikut campur. Kamila mengabaikan Duk Eskra yang terus mengerutkan kening seolah ada sesuatu yang tidak memuaskannya. Lalu dia melanjutkan bicaranya. Aku hanya tidak ingin memicu keributan yang tidak perlu. Mendengar itu, Duk Sorpel menghela nafas pendek. Kami pun sebenarnya tidak ingin membahasnya. Duk Sorpel tidak ingin mendengar apapun. Dia takut jika Kamila mulai membicarakan Duk Eskra, gadis itu juga akan mengatakan bahwa dia ingin kembali kepadanya. Maafkan aku. Apakah menemukan garis keturunan sendiri adalah hal yang harus dimaafkan? Duk Eskra menyela lagi. Seberapa parah kalian mendidik anak ini sejak kecil, sampai dia merasa seperti seorang kriminal hanya karena masalah sepele seperti ini. Siapa yang merasa seperti kriminal? Lihatlah dirimu sendiri sekarang. Persis seperti itu. Apa karena ini kamu begitu bersikeras ingin kembali? Sudah cukup. Lalu Anda sendiri, kapan Anda akan pergi dari sini? Orang-orang itu bilang aku boleh tinggal di sini. Ya ampun, Kamila tahu pria ini memang tidak punya sopan santun. Tapi apa dia harus bersikap sekasar itu bahkan setelah sampai di sini? Aku juga punya alasan kenapa aku di sini. Alasan? Apa itu? Duk Eskra tidak menjawab, melainkan melemparkan pandangan ke arah Duk Sorpel. Kilatan dingin sesaat melintas di matanya. Sebelum datang ke sini, dia telah menerima laporan penyelidikan tentang Kamila. Duk Eskra membaca setiap huruf dari puluhan halaman laporan itu tanpa melewatkan satupun. Anak malang yang terabaikan di kediaman Duk Sorpel. Banyak hal tertulis di sana, namun intinya hanya satu. Seorang anak yang tumbuh besar tanpa perhatian dari siapapun, hanya menerima penghinaan dan pengabaian. Itulah isi laporan yang dia baca. Meski belakangan ini reputasinya telah berubah drastis, hingga beberapa waktu lalu, dia adalah sosok yang dikucilkan oleh semua orang. Bahkan para pelayan di rumah ini pun berani meremehkannya. Jika pelayan bawahannya saja berani begitu, bukankah itu sudah menjelaskan segalanya? Kemarahan Duk Eskra meledak saat membaca laporan tersebut. Namun dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Bukankah itu semua adalah kesalahannya sendiri?
Bagaimana mungkin dia yang bahkan tidak tahu keberadaan Camilla selama ini berhak menyalahkan orang lain? Hanya saja, sulit baginya untuk berkata baik pada Duk Sorpel. Apa yang pria itu lakukan selama anaknya dihina seperti itu? Maafkan aku, Ayah. Camilla, kenapa kamu yang minta maaf? Saat Camilla mengucapkan maaf mewakili Duk Eskra, kali ini Duk Sorpel, Raffi, dan Lutfil secara bersamaan mengerutkan kening. Akhirnya kita bisa sependapat. Bukan putriku yang seharusnya meminta maaf menggantikan ayahnya. Duk Eskra menyeringai melihat reaksi mereka bertiga. Camilla menyikut pinggangnya agar dia berhenti, tapi pria itu tidak bergeming. Putri? Memangnya di mana putrimu? Apa kamu bertanya karena benar-benar tidak tahu? Kalau begitu, biar aku beritahu. Apa perlu memasukkan hal-hal yang tidak berguna ke dalam kepala? Sepertinya otakmu memang kecil. Percikan kemarahan seolah meledak di antara Duk Sorpel dan Duk Eskra. Camilla menghela napas pendek melihatnya. Kepalanya benar-benar mulai berdenyut. Saat hidup sebagai Alicia dulu, dia sering menderita migrain. Dan sepertinya penyakit itu mulai kambuh. Kalian berdua berhentilah dan minumlah tehnya. Kalau tidak, aku akan pergi saja dari sini. Baiklah, aku akan minum. Aku juga akan meminumnya. Keduanya menahan Camilla secara bersamaan agar tidak beranjak dari kursinya, lalu mulai menyeruput teh mereka secepat mungkin. Luar biasa. Seseorang yang sejak tadi hanya mengamati situasi dari kejauhan bergumam penuh kekaguman. Nona Camilla memang harus ada di sisi Tuan Kais. Tahukah Anda betapa sulitnya hidup saya setelah Anda pergi, Nona? Dia berpura-pura terisak sambil menyeka sudut matanya. Nona Camilla, ayo ikutlah bersama kami. Apa maksudmu? Mendengar itu, Raffi langsung melompat berdiri dari kursinya. Di sini pun banyak orang yang akan kacau kalau tidak ada dia. Apa ada yang sekacau tuan saya? Di pihak kami ada Arsian. Kenapa nama itu tiba-tiba disebut? Melihat orang-orang yang terus saling menggertak, Camilla menyerah untuk melerai dan hanya bisa menghela nafas panjang berkali-kali.